Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Soalan pertama, saya ada terbaca dalam sebuah hadis yang mengatakan kiranya kita ingin menegur pemerintah, hendaklah menegur secara diam-diam, dengan menegur secara terang-terangan. Persoalannya, ini seperti kasus di Malaysia. Kebanyakannya kalau lihat di sana ada setengah ustaz-ustaz yang apabila memberi ceramah menegur pemimpin secara terang-terangan. Adakah itu yang dilarang oleh Nabi ataupun ada setengah dosa yang boleh diungkapkan secara terang-terangan? Contohnya seperti pemerintah itu menzalimi rakyatnya, itu diungkapkan secara terang-terangan. Mohon pencerahan Ustaz pasal dari hadis tersebut. Yang pertama tentang menegur pemerintah diam-diam. Sebenarnya bukan hanya pemerintah, semua orang yang berbuat salah ditegur dengan cara diam-diam. Bukan diam-diam. Beda diam dengan diam-diam. Sebab sebuah kata bila disebutkan dengan berulang itu berbeda makna. Oleh itu artinya subjek, pelaku, tetapi oleh itu objek. Itu sudah demikian kondisinya. Maka diam itu tidak berbicara, diam-diam bicara juga, tetapi tidak di hadapan orang lain. Maka diperkuat pernyataan ini oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menyatakan, man wa'adha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan, maka sungguh ia telah mempermalukan dia dan menyakiti hatinya. Wa man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu. Barang siapa yang menyampaikan nasihat itu secara rahasia, itulah nasihat yang sebenarnya. Bukan hanya pemerintah, tapi termasuk semua orang. Namun ada kondisi-kondisi yang berbeda. Saluran untuk menyampaikan nasihat secara rahasia itu tidak terbuka. Jadi orang yang tidak punya kapasitas atau tidak mempunyai perwira penghubung ke dalam, tidak punya akses kepada pemerintahan, jadi tidak ada cara untuk menegur kecuali teriak-teriak di luar pagar istana. Maka orang yang menutup pintu untuk kritikan sama dengan sedang memperdengarkan kritikan itu kepada semua telinga. Jadi bukalah ruang untuk kritik. Saya di pesantren, saya sampaikan kepada para ustaz, kalau ada sebuah kebijakan di pesantren itu yang kalian tidak senang, siapapun pelakunya, sampaikan ke saya, walaupun barangkali itu akan menyebabkan telinga saya merah untuk mendengarnya, tapi Anda tetap aman. Daripada saya katakan, jangan coba-coba kritik saya, maka mereka tidak akan temui saya menyampaikan kekurangan itu, tapi akan berbicara di warung-warung kopi. Hanya kebut aku masuk korupsi cik beliau. Kita akan buka ruang untuk orang memperburuk kita. Maka buka ruang kritikan ini agar salurannya tepat. Nah sekarang masalahnya, raja-raja itu, para pemimpin tersebut tidak ingin kenyamanannya itu terganggu. Boleh jadi oleh dirinya atau oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Dalam bahasa dulu disebut dengan hajib, pengawal pintu raja. Hajib ini yang kemudian merusak suasana. Maka ketika tidak ada saluran, kembalilah kepada pernyataan al-jihadul akbar huwa al-qawlul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling besar itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan sultan yang jair. Tapi ini pun kalau sudah tidak ada saluran. Tapi bila raja buka peluang untuk berdiskusi, lalu kita tetap teriak-teriak di luar, maka itu baru salah. Terjadilah pada masa Harun ar-Rasyid ketika beliau berkuasa, beliau buka gerbang istana untuk para ahli ilmu. Siapapun yang terlihat punya kapasitas ilmu silahkan keluar masuk dan bebas pemeriksaan. Suatu hari datang seorang ustadz baru pulang dari berguru, alim, ilmunya masih menggelegak seperti tentera baru lewat latihan. Demikian pula ustadz ini baru turun dari tempat berguru, ilmunya masih menggelegak. Dia tahu bahwa jihad yang paling besar adalah berkata benar di hadapan raja yang zalim. Langsung dia menuju ke istana raja Harun ar-Rasyid. Terlihatlah suasana istana tersebut dengan semua kemeriahannya, atraksi hiburan, kemudian lengkaplah berbagai atraksi. Langsung masuk ke hadapan raja, berbicara lantang.
Ya maki-maki raja, ada ini kurang ajar, raja yang zalim, dan seterusnya kalimat-kalimat yang kasar. Raja itu sudah dipersiapkan protokolernya sejak dari dia bayi. Dia sudah dilatih mentalnya untuk menghadapi kondisi seperti ini, tidak terkejut dan tidak letah. Beliau terus nikmati keadaannya sambil ustaz ini terus maki-maki. Beliau anggap itu sebagai sebuah atraksi sandiwara. Apa yang terjadi? Ketika ustaz ini sudah capek berbicara, ditanyalah oleh raja, "Sudah selesai nasihat Anda?" Dia jawab, "Sudah. Saya sudah puas karena sudah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim," katanya. Dengan sangat sopan, raja ini ubah posisi duduknya. Harun ar-Rasyid duduk dengan sopan. Dia bertanya, "Ustaz, saya mau bertanya, kira-kira menurut Anda, manakah yang lebih baik antara Anda dengan Nabi Musa?" Ustaz ini menjawab, "Tentu saja Musa lebih baik dari saya." "Kenapa?" tanya sang khalifah. "Karena Musa adalah Nabi dan saya bukan siapa-siapa." Oh, oke. Pertanyaan kedua, manakah yang lebih buruk antara saya dengan Fir'aun? Ditanya oleh raja. "Tentu Fir'aun lebih buruk dari Anda," jawab ustaz ini. Ditanya lagi, "Kenapa?" "Karena Fir'aun durhaka kepada Allah, bahkan mengaku-ngaku Tuhan, sedangkan Anda seorang yang beriman." Oke. Kalau begitu, Musa yang lebih baik dari Anda diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun yang lebih buruk dari saya. Tapi Allah katakan, "Faqula lahu qawlan layyina." Berbicaralah engkau wahai Musa dan saudaramu Harun dengan Fir'aun qawlan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Itu Musa yang lebih baik darimu bertemu dengan Fir'aun yang lebih buruk dariku. Lalu kenapa engkau yang tidak lebih baik dari Musa bertemu saya yang tidak lebih buruk dari Fir'aun, bicaranya kasar? Terdiam ustaz ini. Maka dipanggillah kepala dinas keuangan. Jawab penyak buatlah. Memberikan uang, mengaji lagi. Artinya ilmunya itu belum cukup. Jadi semangat yang menggebu-gebu tidak bermanfaat. The power without control is nothing, kata kawan saya. Kekuatan tanpa kontrol itu tidak bermakna. Maka kita ukur-ukur dulu. Jangan untuk memukul semut pun kita pakai tenaga sehabis-habisnya. Yang ada dinding runtuh dan tulang kita remuk. Jadi pakai standar. Maka itu bukan hanya untuk pemerintah, untuk siapapun tegurnya diam-diam. Tapi kenapa sekarang ustaz-ustaznya ribut-ribut di mimbar? Karena tidak dibuka saluran untuk menegur secara langsung. Ditutup, maka harus teriak-teriak supaya terdengar. Andai kata diizinkan, diundang para ulama, ustaz-ustaz silakan kapanpun Anda mempunyai saran tentang pemerintahan saya buka ruang, apakah telepon secara langsung atau bertemu secara langsung. Insya Allah tidak akan ada ustaz yang teriak-teriak di atas mimbar. Kalau masih ada, sungguh ustaz itu akan diteriak-teriak lagi oleh ustaz yang lain. Gara-gara kamu ustaz-ustaz lain malu, katanya. Tapi ternyata tidak dibuka ruang. Itu yang terjadi baik di Malaysia ataupun di Indonesia yang sama-sama ada sianya. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.